Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anissa Larasati dari kelas 11 IPA 1 ingin menyampaikan materi tentang pelaksanaan pernikahan. 1. Pengertian pernikahan. Pernikahan secara etimologi berarti berkumpul, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat. Tujuan pernikahan adalah menciptakan rumah tangga yang samara, memperoleh keturunan yang sah, menjaga kehormatan dan harkat manusia, serta menciptakan ketenangan jiwa dan batin. Pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan tak luput dari rukun dan syarat, yaitu 1. Calon suami. Syarat calon suami adalah muslim, merdeka, berakal, benar-benar laki-laki, adil, tidak beristri 4, tidak mahram, tidak dalam keadaan haji atau umrah. 2. Calon istri. Syarat calon istri adalah muslimah, benar-benar perempuan, izin dari wali, tidak bersuami atau dalam keadaan iddah, bukan mahram, tidak dalam keadaan haji atau umrah. 3. Sigot. Bisa dikenal juga dengan ijab dan qabul. Syarat sigot adalah harus dengan lafaz tajwid, bukan kata-kata kiasan, tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. 4. Wali perempuan. Syarat wali perempuan adalah muslim, berakal, tidak fasik, laki-laki, mempunyai hak menjadi wali. 5. 2 orang saksi. Syarat saksi yaitu muslim, balik, berakal, merdeka, laki-laki, adil, memahami bahasa ijab qabul, tidak dalam keadaan haji atau umroh. Pengertian wali dan saksi. Wali adalah orang yang berhak secara hukum menikahkan perempuan dengan laki-laki sesuai dengan syariat. Wali dari segi hak perwalian ada 3. 1. Wali nasab. Wali nasab adalah wali yang didasarkan pada adanya hubungan darah kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab yaitu ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, ayah laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki seayah, paman dari pihak ayah, paman saudara seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah. 2. Wali hakim. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah dan diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali. 3. Orang yang memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak, dia berhak menjadi wali perempuan yang dimerdekakannya. Dari segi keberadaan perwalian ada 3. 1. Wali mujbir adalah wali yang dengan syarat tertentu mempunyai hak untuk menikahkan perempuan tanpa lebih dahulu meminta izin kepada perempuan tersebut. 2. Wali ghaib. Wali ghaib adalah wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak mungkin juga untuk menghadirkannya. 3. Wali adol adalah wali nasab yang enggan menikahkan perempuan dalam tanggungannya tanpa alasan yang tidak bisa diterima secara syariat, sehingga dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai wali. Saksi. Saksi adalah orang yang menyaksikan dengan sadar pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan. Selain rukun dan syarat, juga ada pemberian dari seorang laki-laki kepada calon istrinya yang disebut dengan mahar. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan mahar bukanlah rukun atau syarat, tetapi hukumnya wajib bagi laki-laki untuk memberikan kepada calon istrinya, karena itu adalah hak bagi calon istri yang dinikahinya. Macam-macam mahar dilihat dari segi penyerahannya. 1. Mahar tunai, yaitu mahar yang langsung diserahkan pada waktu akad tanpa ditangguhkan. Yang kedua, mahar utang, yaitu mahar yang ditanggungkan memberikannya baik sebagian ataupun secara keseluruhan. 3. Mahar misil, yaitu mahar yang disesuaikan kualitas dan kuantitasnya sesuai kondisi calon mempelai perempuan. Yang keempat, mahar ganti, yaitu barang lain yang senilai atau identik dengan mahar yang disepakati. Dari segi bentuknya, 1. Mahar berupa barang, 2. Mahar berupa makanan, 3. Mahar berupa jasa. Cara membayar mahar. Calon suami dapat membayar mahar yang diberikan dengan tunai maupun utang.
Apabila laki-laki yang menikah dengan perempuan telah melakukan hubungan suami istri atau salah satu dari keduanya meninggal meskipun belum berhubungan, maka ia wajib melunasi maharnya. Apabila suami menceraikan istri sedangkan ia telah menyebutkan maharnya saat akad meskipun keduanya belum berhubungan, maka wajib membayar separuh dari maharnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.